Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita sehingga kita masih bisa duduk bermajelis ta'lim sampai pada malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan kajian kita di malam ini insyaallah ta'ala berkaitan dengan masalah al-mufidu syarhu qaulil mufid. Hanya saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lebih jauh membahas berkaitan dengan masalah ini, ada hal yang kita pandang sangat penting, dan tentunya kita seluruhnya sangat membutuhkan, adalah adanya ucapan seorang alim ulama kita yang mana datang dari ulama yang bernama Imam Al-Tusturi rahimahullahu ta'ala. Tak kalah beliau ditanya, maka pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah ayyu syai'in asyaddu 'alan nafs. Ayyu syai', perkara apa saja yang paling dahsyat yang akan berkaitan dengan hati seseorang. Jadi perkara apa yang menjadikan berat di hati seseorang? Maka qala al-ikhlasu, adalah ikhlas. Kata beliau, kenapa dikatakan yang paling dahsyat pada hati seseorang adalah ikhlas? Karena beliau mengatakan li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena kenapa kata beliau, tak kalah hati itu melakukan suatu kegiatan, suatu amalan, suatu apapun dari kebaikan-kebaikan yang mana laisa laha fihi nasibun, yang tidak ikhlas, maka laisa laha fihi nasibun, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bahagian dari keadaan dan ibadah tersebut. Ini pernah kita ingatkan jamaah pada kajian-kajian kita, tetapi ini pembahasan sangat penting dan sangat penting tentunya berkaitan dengan pembahasan-pembahasan atau majelis-majelis ta'lim dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di sini banyak permasalahan yang
Sangat penting kita perhatikan. Bahkan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala pun mengungkapkan, ma alittu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata beliau, tidak ada sesuatu perkara yang paling berat yang saya obati pada diriku daripada niat. Kenapa? Karena dia tataqallab, dia berbolak-balik. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengungkapkan atau menjelaskan, wa idza aradal abdu bi ibadatihi syai'a, maka kata beliau menyebutkan bahwasanya tak kala kita ingin melakukan suatu kebaikan, maka perhatikan ibadah tersebut. Karena kata beliau menyebutkan bahwasanya tingkatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu beraneka ragam. Di antara ibadah tersebut kata beliau, al-qismul awwal, bahagian pertama, ayyuridat taqarruba ila ghairillahi ta'ala fi hadhil ibadah. Wa nailus sana'i 'alaiha minal makhluqina. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Dia beramal beribadah karena menginginkan ini dan itu. Itu masuk dalam lingkup kesyirikan. Jenis yang kedua nanti kita sebut kaitkan dengan pembahasan kita. Yang kedua, al-qismus tsani, bahagian kedua. Ayya qasuda biha al-wusulu ila gardid dunyawiyyah karri'asa wal jah wal mal dunat taqarrubi biha ilallahi ta'ala. Nah, yang kedua, seseorang itu beramal, melakukan sesuatu, dia maksudkan untuk sampai mencapai tujuan dari tujuan dunia. Seperti apa itu? Karriasah, untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga terkadang jangan heran, ada orang beramal dengan amalan ibadah, tapi di balik itu mengharapkan adanya kedudukan. Nah, ini yang pertama. Adanya kekuasaan yang diharapkan, adanya jah, adanya kedudukan. Bahkan bukan sekadar itu, dia mengharapkan al-mal, harta. Jadi dia beramal tapi ingin harta sebaliknya. Maka fahadha amaluhu habitun la yuqarribu ila Allah ta'ala. Ini juga amalannya tidak dianggap, juga batal. Jadi ketika kita beramal suatu amalan ibadah, kita harapkan kedudukan, jabatan, pangkat, harta, maka apa yang kita lakukan itu tidak ada juga nilainya. Walaupun tidak sampai pada tingkatan syirik. Nah, perhatikan di sini, ikhwah wa akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, seseorang beramal adalah bukan untuk Allah, tapi dia beramal dalam rangka meraih pujian dan sanjungan manusia. Nih, jadi dia beramal bukan karena Allah. Dia hanya ingin beramal mendekatkan diri kepada manusia, meraih pujian. Ini. Kalau yang kedua, dia memang beramal dalam rangka meraih kedudukan, pangkat, harta. Ini. Apa bedanya? Kata para ulama, al-farqu baina hadza walladzi qabla. Perbedaan antara yang pertama dan kedua, annal awwala qasdu
ayyusniya alaih atau ayyusna alaih min kibali annahu abidun lillah. Lihat, jenis bahagian yang pertama ini adalah dia beramal tapi mengharapkan pujian di balik ibadah tersebut. Dari annahu abid, dia dianggap seorang alim. Nah ini dia, karena dia ibadah, berarti dia dianggap dia alim, walaupun yang dia inginkan adalah pujian. Kalau yang kedua ini, kata beliau, wa mahadatsani, adapun yang kedua, falam yuqsad ayyusni alai min qibali annahu abid. Kalau yang kedua tidak membutuhkan pujian, tidak. Dia inginkan adalah langsung, yang dia inginkan adalah kedudukan, harta, jabatan. Jadi itu bedanya. Kalau yang pertama dia dianggap orang alim, walaupun di balik itu ada niatnya lain. Kalau yang kedua ini memang langsung yang dia inginkan adalah langsung kedudukan dan jabatan. Tapi kesemuanya itu adalah amalannya batil. Yang ketiga adalah qismus tsalis, ayyaqsuda biha at-taqarrubah ila Allah taala. Yang ketiga ini dia beramal memang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini, jadi memang tujuannya di sini tidak lain kecuali memang dalam rangka takarrub. Dia beramal dalam rangka mendekatkan, meraih pahala, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Walaupun ada celaan, ada pujian, tidak menyebabkan dia terganggu. Tidak. Yang dia inginkan memang adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpatokan, dia tidak tergantung pada pujian dan celaan, tidak. Dia hanya ingin meraih kedudukan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, letak pembahasan dari apa yang akan kita bahas adalah tahrimut ta'liqil harus wat tama'in. Disebutkan di sini bahwasanya haramnya bergantung kepada al-hariz wat tama'in. Tama'in. Jadi haramnya bergantung kepada jimat-jimat. Sebenarnya kalau tamimah ini hampir sama, guna-guna dan jimat-jimat. Ya, hampir beda ini tapi maknanya sama. Ini yang disebutkan oleh beliau. Jadi haramnya, sehingga beliau mengatakan tahrim ta'liq. Ini sudah fikih dari Syekh di sini sebutkan haramnya bergantung kepada jimat ataupun guna-guna. Itu sudah jelas dari uraian beliau rahimahullahu taala. Maka ini jamaah yang perlu kita perhatikan dan lihat berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Jadi di sini diterangkan berkaitan dengan hukum ta'liq bi ghairillah. Ini masalahnya di sini. Hukum bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketergantungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh beliau di antaranya wa minhu ma yunafit tauhid min aslihi. Adalah apa yang yunafit tauhid, menafikan tauhid dari asalnya. Nah, ini hati-hati di sini nih. Ketika dia bergantung pada jimat-jimat ini, banyak macam dari jimat-jimat yang disebutkan oleh beliau, bisa berupa cincin, bisa berupa benang, kalung, dan yang sejenisnya dari itu. Maka ini disebutkan
kapan dia ketergantungannya pada situ. Mungkin saja berupa senjata ataupun berupa yang lainnya di sini. Maka minhu ma yunafi tauhid min aslihi. Kapan ini yang terjadi? Maka kata beliau, fahadza la syakka annahu syirkun akbar. Kapan seperti ini yang kita lakukan adalah kita bergantung kepada jimat, kita bergantung kepada guna-guna atau yang semisal dengan itu. Maka ini ma yunafi tauhid min aslihi. Ini menafikan tauhid dari asalnya. Berarti termasuk daripada syirkul akbar. Jadi ketergantungan pada jimat dan guna-guna ini bisa menafikan tauhid. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perhatikan baik-baik ya, yang pertama. Jadi bisa menafikan dan meniadakan tauhid. Berarti itu masuk dalam kategori syirik besar. Yang kedua, kata beliau, wa minhu ma yunafi kamalat tauhid. Yang kedua ini hanya meniadakan kesempurnaan. Jadi dia meniadakan sempurnanya tauhid. Kalau seandainya kita misalkan persen 100%, kalau kita lakukan ini ada jimat, ada guna-guna, itu bisa mengurangi kesempurnaan. Ya mungkin saja hanya 50 atau 60 atau yang penting kurang dari sempurna. Ya, tergantung dari bagaimana dia menyikapi itu. Bagaimana kondisi seperti ini? Wa huwa ayya'tamida ala sababis syar'is sahih ma'al ghaflah anil musabbab. Jadi dia ayya'tamidah, dia bersandar ala sababis syar'i as-sahih. Tapi disertai dengan al-ghaflah, dengan kelalaian, ma'al musabbab, yaitu lalai dari Allah. Ini kan hanya sebagai sebab, sabah-sabah ini. Dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyempurnakan, mengurangi kesempurnaan tauhid dia. Inilah yang mengurangi kesempurnaan tauhid dia. Dan ini masuk dalam kategori syirikul asghar, syirik kecil. Dia masuk dalam kategori syirik kecil. Ada juga yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ayyata'allaqa bis sababis syar'i. Dia bergantung pada sebab yang syar'i, sebab-sebab yang syar'i, liqaunihi sababan faqat. Hanya dianggap itu sebagai sebab saja. Ma'i'timadihil asli 'ala Allah, bahwasanya tetapi tetap dia bersandar bahwasanya yang menentukan semuanya itu adalah Allah. Yang menjadi penentu dari semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jadikan sebagai sebab, tapi dia tidak yakini ini. Dia bergantung kepada selain Allah, tapi itu dijadikan sebagai sebab syar'i. Dan ini kata beliau bersamaan dengan dia yakini bahwasanya yang menentukan kesemuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fahadza la yunafi asli wa kamalit tauhid. Ini tidak menafikan tauhid dan tidak menafikan kesempurnaannya. Wa hadza jaiz la isma fihi. Artinya jamaah yang ketiga ini, dia bergantung pada sebab. Misalnya begini, dia bukan kepada Allah, tapi dia tetap mengatakan ini ketentuan dari Allah. Jadi dia minta semacam kata syekh adalah kal wadhifati lil maudhif. Dia meminta bantuan kepada orang.
dan urusannya itu dia serahkan sepenuhnya kepada orang itu untuk mengurus ini. Walaupun dia yakini bahwasanya yang menentukan kesemuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau diistilahkan mungkin jadi wakil. Orang yang punya kasus pertikaian, dia ambil ketergantungnya ke situ saja. Yakini bahwasanya nanti itu tentunya Allah yang tetapkan. Kata beliau, ini tidak menafikan tauhid, tidak meniadakan tauhid, bahkan tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahkan beliau mengatakan wa hadza jaiz. La isma alaih, tidak ada dosa di dalamnya. Berbeda dengan yang kedua ya. Yang kedua ini mengurangi, dia ketergantungan kepada selain Allah. Itu mengurangi sempurnanya tauhid. Kenapa kata beliau? Karena dia meyakini ala sababi syar'is sahih ma'al ghaflah. Dia berpatokan sepenuhnya hanya yang penentu semuanya ini. Nah, contohnya bagaimana? Gara-gara bukan ini, saya tidak lolos. Karena kan dia tergantung kepada ini pengurusannya. Kalau seandainya dia begini, ya saya akan lolos. Nah itu dia. Dia lalai bahwasanya yang menentukan dia tidak lolos itu Allah. Tidak, dia tidak sandarkan ke situ. Tapi dia serahkan ke sini. Nah itulah yang disebutkan bahwasanya mengurangi kesempurnaan. Dia lupa yang menyebabkan dia, penyebab dia tidak lolosnya. Nah itulah yang mengurangi kesempurnaan tauhid, masuk dalam lingkup syirkul asghar. Nah jadi perhatikan ya, hukum bergantung kepada selain Allah dilihat. Kalau yang pertama memang asalnya dia serahkan sepenuhnya di situ, tidak ada lagi yang lain, maka ini masuk dalam syirik kecil. Memang dia berpaling dari Allah. Nah ini sudah masuk dalam syirkul akbar, keluar, bahkan disebutkan mukhrijun anil millah atau minal millah. Ini bisa mengeluarkan dari agama. Beda yang kedua, dia juga serahkan sepenuhnya tapi lalai tapi dia tempuh dengan sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab syar'i. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berkaitan dengan masalah hukum bergantung kepada jimat-jimat yang berupa dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas kalau kita menggunakan jimat-jimat, bersandar hanya kepada jimat, ini sudah selesai. Alhamdulillah saya selamat ini gara-gara cincin saya ini. Nah, ini. Atau saya bawa ini. Nah, itu semuanya dia lupa siapa yang menyelamatkan dia. Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah bagaimana hukum bergantung kepada dia jadikan sebagai jimat tetapi Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran kecil 30 juz begini dijadikan kalung. Terkadang kita lihat yang biasanya diikat di pinggang itu pakai benang warna hitam, itu di dalamnya itu terkadang hadits-hadits atau ayat kursi 3 kul, atau bahasa Arab yang di angka-angka Arab 1, 2 sampai 10 tulis. Baru dibuatkan kayak bingkai-bingkai Arab semua tulisan keliling bahasa Arab. Kita yang tidak paham bahasa Arab itu, ini hati-hati jimat-jimat ini. Padahal itu tulisannya sudah kadang 3 kul ada, Al-Fatihah ada, ayat kursi ada, ayatnya seperti itu. Maka di sini para ulama kita diterangkan oleh Syekh, ikhtalafal ulama idza kanat tamimatu minal Qur'ani was sunnati sahihah ala qaulain. Dia terbagi 2. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan itu adalah syirik besar. Tidak bisa juga kita katakan itu boleh.
Para ulama menyebutkan ada dua qaul berkaitan dengan ketika kita jadikan jimat itu dari ayat Al-Quran. Nah, lihat. Badahaba ba'duhum ila jawaziha. Sebagian para ulama dia bolehkan itu. Berkaitan dengan ini. Ini datang dari wa yurwa hadza an Aisyah wa Ibnu Umar wa Ibnu Amr wa huwa riwayatun an Ahmad. Jadi ini datang dari Aisyah, demikian pula dari Amr ibnu As, demikian satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini demikian Abu Ja'far Al-Baqir, Imam Al-Baihaqi wan Nawawi dan yang lainnya. Dalilnya apa? Kok dia bolehkan jika kita jadikan sebagai jimat tapi Al-Quran sebagai alat untuk menjaga diri. Mereka mengatakan bi annal Quran kulluha syifa lil mu'min qira'atan aw ta'liqan. Ini dia. Mereka mengatakan Al-Quran seluruhnya itu adalah obat dari suatu penyakit, baik berupa bacaan ataupun dijadikan sebagai ta'liqan. Ya mungkin dia jadikan semacam jimat. Nah, mereka itu tapi Al-Quran. Oh ini luar biasa, ayat kursi dia pakai, masukkan di dompetnya, dia tulis baik-baik kemudian dia masukkan. Wah, saya selamat ini dengan ayat kursi. Nah ini. Dan inilah yang disebutkan oleh beliau dan wa bima sabata an haula'is sahabah radhiyallahu an. Dan inilah yang disebutkan oleh yang sahih dari kalangan para sahabat. Ini dalilnya ya, lihat. Karena mereka mengatakan Al-Quran seluruhnya adalah syifa dari mukmin, untuk orang-orang mukmin, baik dibaca ataupun dijadikan sebagai ta'liq. Wa dhahaba ba'duhum ila tahrimi dzalik. Dan sebagian dari mereka mengatakan itu adalah perkara yang diharamkan walaupun dari Al-Quran dan Sunnah, haram. Seperti siapa? Ibnu Umar, Uqbah Ibnu Amir, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini juga keterangan dari Abdullah Ibnu Abbas dan wadhahiru qauli Hudzaifah Ibnu Yaman, dan yang nampak dari ucapan Hudzaifah Ibnu Yaman, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad tadi di riwayat pertama ikut boleh, riwayat kedua mengatakan haram. Waqtaruha aktaru Hanabilah. Sebagian dari kebanyakan dari ulama Hambaliyah itu mengatakan haramnya. Mana dasar tentang ini? Kata beliau, dasar yang dipegang haramnya, walaupun Al-Quran yang kita jadikan sebagai ta'liq, dijadikan sebagai semacam jimat atau yang lainnya, tempat bersandar. Kata beliau bi ahaditsil bab, hadits dalam bab ini, yaitu tentang tahrimut ta'liqil haruz wat tamaim, haramnya berta'liq, bergantung kepada guna-guna dan jimat-jimat. Ini kata beliau. Sehingga fannahyu fiha amun wala sarih, dan larangan dari hadits tentang menjadikan jimat dari Al-Quran itu adalah berlaku umum, tidak ada yang memalingkan dari keumuman hadits tersebut, dari keumuman hadits tersebut. Ini kata beliau. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diurangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan hirs au qiladah, kalung, cincin dan yang semisalnya, ta'allaqa fir ra's, yang diikat di kepala atau di leher, macam-macam ini. Kanu fil jahiliyah, adalah pada zaman jahiliyah, ya'taqiduna anna dzalika yadfa'ul afat. Mereka yakini bahwasanya itu yang menolak dia dari mara bahaya. Itu keyakinan mereka.
Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh ulama yang mengatakan haramnya adalah syaddan lid-dari'ah, sebagai menutup pintu atau celah. Tidak boleh, walaupun Al-Quran kita jadikan sebagai jimat. Kenapa? Adalah untuk menutup celah. Jangan sampai dia yakini Al-Quran itulah yang menyembuhkan. Nah, ini bahayanya di situ. Ini ditutup. Itu namanya saddan lidari'ah, menutup celah ke situ. Sama kasus-kasus seperti ini adalah kenapa kita dilarang untuk memajang foto. Karena mungkin kita saat ini masih bisa, tidak apa-apa, nenek kita pasang foto kita, tapi turun temurun itu diabadikan, dijadikan lama-lama dijadikan sebagai sembahan. Itulah namanya syaddan lidari'ah, menutup celah. Ini banyak hal-hal semacam ini. Kenapa kita dilarang untuk berpacaran? Karena itu adalah menutup pintu jadinya zina, kan begitu. Sama ini. Dia tutup ini, jangan, walaupun Al-Quran, hadits yang sahih, kita jadikan jimat sebagai alat untuk penjaga diri istilahnya. Kan disebutkan hirsun, penjaga diri. Kalau kita bahasa sekarang ini jimat-jimat atau dijadikan guna-guna. Maka ini jangan sampai meyakini gara-gara Al-Quran inilah yang menjadikan dia ini. Sama, jangankan itu. Masalah meruqyah saja, ketika keyakinan kita bahwasanya menyembuhkan ini adalah Al-Quran tanpa sebab dari Allah, itu bahaya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya di sini bahwasanya wa qad karrahahu sahabatu radhiyallahu an wa aktsarut tabi'ina fi tilkal al-usurus syarifah. Sebagian besar dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka itu membenci. Mereka membenci. Beda kalau dijadikan sebagai bacaan. Ini kan dijadikan sebagai mungkin dimasukkan di dompet atau dijadikan kalung atau yang lainnya dari Al-Quran. Sehingga tentunya kalau kita lihat dari keterangan-keterangan para ulama, walladzi yadhharu wallahu alam wa huwa qaulus tsani. Ini kata beliau, yang lebih nampak jelas sisi pendalilannya adalah ulama yang kedua, haramnya, walaupun Al-Quran dan hadis tidak boleh. Dan ini juga difatwakan oleh fatwa Lajnah Daimah. Ini juga difatwakan tidak boleh. Tuh, nah ini wallahu taala alam bissawab. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi artinya di sini, sehingga bantahan untuk ucapan yang mengatakan begini, dia mengatakan boleh dengan alasan Al-Quran seluruhnya adalah obat, menyembuhkan dia. Tetapi dengan catatan walakinnalladzi ja'anahu syifa, yang merupakan sebagai syifa Al-Quran adalah wa huwa al-matlu, yang dibaca, bacaan, diperdengarkan. Itu bukan yang dijadikan jimat, bukan. Walaysa mu'allaq, bukan yang dijadikan jimat. Itu kata beliau. Ini wallahu. Jadi alasan di sini dibantah, li'annal Quran ma unzila illa min ajli tilawah. Al-Quran itu tidaklah diturunkan kecuali dalam rangka untuk dibaca. Wa laysa min ajli ta'liq au tazayyun. Bukan dalam rangka Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan jimat, dijadikan perhiasan, bukan itu, tapi dia adalah al-matlu, untuk dibaca. Itu bantahannya. Ini wallahu taala alam bissawab. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Umamah Al-Bakhili, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
Karena datang di hari kemudian nanti sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi pembacanya, atau yang akan menyelamatkan pembacanya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari keterangan beliau di sini, walaupun Al-Qur'an tidak boleh dijadikan sebagai jimat, tetapi dia adalah dibaca. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang penting di bab yang ini. Kemudian terakhir dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau di sini adalah pembahasan yang tentunya, tetapi ini melengkapi dari keterangan beliau, la ya'lamul ghaib ahadun illallah. Ini juga butuh kita pahami. La ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui al-ghaib, perkara gaib, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang mendengarkan atau tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib, dialah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada seorang pun yang ditampakkan kepadanya dari perkara-perkara gaib. Illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang diridhoi dari kalangan para rasul, utusan-utusannya. Itulah yang mengetahui perkara gaib. Artinya ini adalah bantahan bagi orang-orang yang manusia seperti kita, bahkan manusia yang tidak pernah sholat tapi mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, ini kan bantahannya. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasulin, kecuali orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Kita bukan rasul, tidak mungkin kita tahu perkara yang gaib. Ini wallahu taala alam bissawab. Bahkan disebutkan dalam ucapan para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya pengetahuan tentang itu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kamu ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Nah, ini jelas. Para malaikat saja yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat, mereka tidak tahu perkara gaib. Apalagi kita jamaah. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, wala a'lamul ghaibah, saya tidak tahu perkara gaib. Maka ini jelas ya, harus kita pahami dan yakini, ketika ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, maka yakinlah dia adalah pendusta di atas pendusta. Ini. Demikian pula ucapan Nuh Hud. Setelah Nuh juga Nabi Hud disebutkan, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu berkaitan dengan perkara gaib itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi orang lain, bukan di sisi manusia. Ini wallahu taala alam bissawab. Juga ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala a'lamul ghaibah, ini juga langsung disebutkan, saya juga tidak tahu perkara gaib. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala darra."
Katakan wahai Muhammad, saya tidak mampu memberikan kepada diri saya naf'an wala darra, memberikan manfaat dan menolak bahaya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah, lihat, seandainya saya tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair, maka saya, kalau seandainya saya tahu perkara gaib, saya akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah ini jelas jamaah. Ini banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan perkara gaib. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini jelas dari ayat-ayat yang ada, Allah menerangkan kepada kita tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Yakin berarti kita ini tidak tahu. Kenapa? Karena kita bukan rasul. Orang-orang ini paranormal, dukun dan yang semisalnya, tentunya mereka tidak tahu yang gaib karena dia manusia seperti kita. Dia bukan rasul, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah mereka tidak akan mengetahui itu. Karena kenapa? Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Adapun kunci daripada kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaib khamsun. Kunci daripada kunci perkara gaib itu 5, la ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita dapatkan dari pembahasan yang kedua, bahwasanya berkaitan dengan ilmu gaib itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang memang mendapatkan ridha, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dari kalangan para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada lagi nabi dan rasul. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Saya kira ini cukup insyaallah. Nanti di pertemuan akan datang akan membahas yang lebih dahsyat lagi, adalah masalah bid'ah. Nah, ini paling seru ini. Kalau yang tadi itu ringan-ringan, tidak ada yang tahu perkara gaib, ya tidak ada. Kalau ada itu pendusta, selesai. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Kapan dia bergantung? Ini bisa syirik. Dan juga masalah bid'ah ini, ya ini yang di sekitar kita. Ini akan kita bahas. Apa itu bid'ah dan pembagian-pembagiannya, supaya kita nantinya tidak gampang membid'ahkan orang. Terkadang kita itu memberikan lakop antum ahlul bid'ah. Nah, ini sedikit-sedikit ahlul bid'ah. Nah, ini butuh kita pelajari betul supaya kita bisa tahu, oh ini ahlul bid'ah, ini bukan. Ini wallahu ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya bacakan dari keterangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kira cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.